Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dalam pembelajaran ekonomi. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat materi yang lalu apa? Iya, betul. Materi kita minggu yang lalu yaitu tentang masalah pokok ekonomi. Masih ingat masalah pokok ekonomi terbagi menjadi berapa aliran? Iya, ada dua. Yang pertama aliran klasik dan yang kedua aliran modern. Nah, kemudian aliran klasik sendiri terbagi lagi masalah pokok ekonominya ada berapa? Iya, ada tiga. Yang pertama masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, dan yang ketiga masalah konsumsi. Nah, sekarang untuk yang aliran modern ada berapa? Iya, sama, juga ada tiga. Yang pertama ada what, yang kedua ada how, dan yang ketiga ada for whom. What itu menanyakan apa yang akan diproduksi, kapan memproduksinya, dan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Kemudian how, yang kedua tadi, how itu menanyakan bagaimana cara kita memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga for whom, yaitu untuk siapa barang itu kita produksi. Nah, konsumennya siapa? Oke. Nah, jadi tetap diingat ya materi kita yang telah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya. Jangan lupa, jangan sampai kalian lupakan. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah pokok ekonomi. Nah, terus bagaimana nih caranya kita mengatasi masalah pokok ekonomi tersebut? Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembahasan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan kita dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Nah, baik. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ini dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan model discovery learning atau penemuan setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, yang kedua dapat menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi dengan mengembangkan sikap religius, penuh tanggung jawab, peduli, responsif, jujur, santun, disiplin, dan mandiri, serta dapat mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita mulai pembahasan materinya ya. Apa tadi tentang sistem ekonomi. Secara umum yang akan kita bahas di sini adalah 4 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Oke, yang kedua, sistem ekonomi pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi komando. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sekarang kita akan bahas satu persatu sistem ekonomi tersebut. Sebelumnya harus tahu dulu nih apa sih itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. Nah, dalam pengertian lain yaitu suatu organisasi yang terdiri atas beberapa lembaga atau peranata yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan ide-ide yang merupakan suatu kesatuan dan saling mempengaruhi dalam memecahkan problem dasar perekonomian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga terpenuhinya semua kebutuhan. Nah, kita lihat dulu nih apa fungsi sistem ekonomi, yaitu yang pertama menyediakan perangsang untuk berproduksi, yang kedua menyediakan cara atau metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, yang ketiga menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dan yang keempat sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Pertama, sistem ekonomi tradisional. Apa sih itu sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional yaitu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Jadi yang cuma tersedia nih apa itu aja yang mereka gunakan, tidak mencari alternatif lain. Nah, kemudian terdapat pada masyarakat yang masih sederhana
Nah, terus hasil alam merupakan sumber utama perekonomian. Nah, jadi mereka ini mengandalkan hasil alam atau sumber daya alam. Nah, terus yang keempat, dalam perekonomian keluarga bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, sehingga setiap keluarga berusaha mencapai kebutuhannya sendiri. Jadi mereka itu melakukan kegiatan ekonomi untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga mereka sendiri, tidak memikirkan untuk melakukan penjualan kepada orang lain, seperti itu. Nah, kita lanjut ke ciri sistem ekonomi tradisionalnya. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, belum ada pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, menggunakan sistem barter atau maksudnya tukar menukar barang ya. Misalkan beras ditukar dengan pisang, seperti itu. Terus yang ketiga, hasil produksi dan sistem distribusinya terbentuk karena kebiasaan atau tradisi yang berlaku sehingga kurang dinamis. Terus yang keempat, jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Yang kelima, kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan. Terus yang keenam, tanah atau alam adalah sumber kehidupan dan sumber kemakmuran. Yang ketujuh, ketergantungan pada sektor pertanian atau agraris. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu teknologi produksi masih sangat sederhana. Kita lanjut lagi ke kebaikan dan keburukannya. Yang pertama, kebaikan dari sistem ekonomi tradisional yaitu yang pertama, tidak terjadi persaingan karena semuanya dilakukan berdasarkan kebiasaan. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus yang ketiga, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Kemudian keburukannya yaitu yang pertama, keterbatasan hasil produksi sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya dan masyarakat tidak berusaha mencari keuntungan. Kemudian pola pikir masyarakat tidak berkembang atau statis, maksudnya diam, segitu-gitu aja, begitu-begitu aja. Nah, kemudian yang ketiga, tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya. Efisiensi itu artinya penghematan, hemat ya. Terus kegiatan perekonomian yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi hasil yang didapat hari ini untuk makan hari ini, besok cari lagi buat makan besok, begitu maksudnya ya. Kita lanjut ke sistem ekonomi yang kedua, yaitu sistem ekonomi pasar atau bisa juga disebut bebas atau bisa juga disebut liberal. Nah, atau salah satu lagi kata yang lainnya itu kapitalis ya. Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez-faire. Nah, sistem ekonomi liberal ini adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi, baik perorangan maupun kelompok. Yang kedua, harga-harga dibentuk di pasar bebas. Jadi ada terjadi mekanisme tawar-menawar di sini ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta. Nah, yang keempat, campur tangan pemerintah sangat sedikit atau terbatas atau bahkan tidak ada. Nah, yang kelima, modal mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Jadi di sini makin banyak modal, makin bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Terus yang keenam, adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing. Terus yang terakhir, yang ketujuh, didorong oleh motif memperoleh laba sebesar-besarnya. Nah, kita lanjut ke kebaikan dan keburukannya atau kekuatan dan kelemahannya maksudnya. Yang pertama, kebaikan dari sistem ekonomi liberal yaitu setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha. Kemudian yang kedua, setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. Yang ketiga, setiap individu bebas memilih bidang usaha yang disukai. Yang keempat, persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju. Dan yang terakhir, kelima, yaitu produksi barang atau jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang keburukannya atau kelemahannya yaitu
Kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan, sementara ada kelompok yang lemah. Jadi di sini ketimpangan antara kaya dan miskin itu sangat terlihat dalam sistem ekonomi liberal. Yang kedua, menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Jadi yang tadi makin banyak punya modal, dia makin bisa melakukan kegiatan monopoli atau menguasai pasar. Terus yang ketiga, menimbulkan penindasan atau eksploitasi terhadap manusia karena mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan. Kita lanjut ke sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi komando atau etatisme. Nah, nama lain lagi dari sistem ekonomi komando itu yaitu sosialis atau terpusat. Jadi ada kata yang lain ya, sosialis dan terpusat. Nah, sistem perekonomian sosialis ini merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Wah, bagus ya itu. Kemudian untuk mewujudkan kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu, hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara, atau di sini maksudnya pemerintah. Kemudian seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta atau perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat. Terus segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara atau pemerintah. Yang terakhir, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Oke, kita lihat lagi nih kelebihan dan kekurangannya apa saja. Di kelebihan sistem ekonomi komando, yaitu yang pertama, semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. Nah, yang ketiga, pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Jadi tidak ada ini yang bisa menaikkan harga setinggi-tingginya karena sudah diatur oleh pemerintah. Nah, tapi kekurangannya apa? Yang pertama, mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Karena apa tadi? Karena terbatas kegiatan mereka, terbatas oleh aturan pemerintah. Yang kedua, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Dan yang ketiga, kurang adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Kita lanjut ke sistem ekonomi yang keempat, yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis atau komando tadi. Nah, masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Kemudian pada sistem ekonomi campuran ini, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun, pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Nah, adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini yaitu sumber-sumber daya yang vital. Yang vital ini maksudnya yang memiliki kepentingan yang besar, yang untuk kepentingan masyarakat banyak atau hajat hidup orang banyak. Itu dikuasai oleh pemerintah. Nah, kemudian pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Kemudian swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Jadi masih ada ya batas-batasannya juga. Terus hak milik swasta atas alat produksi diakui. Sedangkan tadi di dalam ekonomi terpusat atau ekonomi komando itu tidak diakui ya. Nah, terus
walaupun diakui di sini, asal itu maksudnya penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Kemudian pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Yang terakhir, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme. Mekanisme apa? Maksudnya di sini mekanisme pasar. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yaitu yang pertama, adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual. Yang kedua, proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah. Yang ketiga, pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warganya. Yang keempat, pihak swasta tidak dapat mengeksploitasi sumber daya dengan semena-mena karena masih diawasi pemerintah. Kemudian, kondisi perekonomian di negara yang menganut sistem ekonomi ini cenderung stabil. Kemudian, pemerintah memperbolehkan masyarakatnya untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi berjalan dengan lebih cepat karena adanya persaingan bebas. Kita lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Kemudian meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, tapi masalah ekonomi tetap terjadi seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Terus pemerataan pendapatan sangat sulit untuk diwujudkan pada sistem ekonomi ini. Keempat, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Terus pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah. Maksudnya di sini ada batasan dari pemerintah ya. Terus yang terakhir, pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta sulit untuk ditentukan. Nah, itu tadi kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Jadi sudah kita pelajari 4 sistem ekonomi. Kesimpulannya adalah, pada dasarnya ada 2 bentuk sistem perekonomian, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Nah, satu lagi yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran atau transisi. Ini adalah gabungan dari aspek-aspek positif dari kedua sistem yang tadi, yaitu sistem ekonomi pasar dan komando. Nah, tapi dalam kenyataannya hampir semua negara di dunia ini mengadopsi atau memakai sistem ekonomi campuran. Nah, jadi demikian itu penjelasan tentang sistem-sistem ekonomi secara umum. Nah, kita Indonesia punya sistem ekonomi sendiri. Sebenarnya mirip dengan sistem ekonomi campuran, tapi kita punya nama tersendiri, sistem ekonomi kita ya. Jadi Ibu minta kalian mencari pembahasan tentang sistem ekonomi yang dipakai oleh negara kita, negara Indonesia. Penjelasan yang tadi tentang 4 sistem ekonomi secara umum tadi sudah bisa kalian mengerti dengan baik. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan kita. Amin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.